dia ini tetap Jumatan, penyakitnya akan bertambah. Atau umpamanya tidak segera cepat sembuh, atau umpamanya semakin parah. Jadi kayak begitu. Dan yang memang berat betul, kalau sekedar agak-agak apa namanya meriang dikit-dikit ya jangan. Kalau hanya sakit kepala ringan ya jangan, tidak boleh. Jadi yang orang yang sakit, yang sakitnya itu memang seandainya melaksanakan Jumatan menjadi berat banget. Bisa tambah sakitnya, bisa lambat sembuhnya, bisa membahayakan dan sebagainya. Itu yang orang yang sakit. Tapi seandainya tetap melaksanakan Jumatan, Jumatannya sah. Jumatannya sah. Ya. Kemudian orang musafir tadi, orang yang musafir itu boleh tidak Jumatan kalau berangkatnya sebelum fajar, sebelum subuh. Ada orang bepergian pada hari Jumat, sebelum subuh berangkatnya, umpamanya jam 3 pagi atau setengah 4 atau jam 4 lah, belum azan subuh itu udah keluar dari kampungnya, maka orang itu boleh tidak Jumatan, Jumatan boleh, tidak Jumatan juga boleh. Tapi kalau berangkatnya pada hari Jumat sudah sholat subuh, maka orang itu wajib Jumatan. Entah nanti di mana Jumatannya, karena berangkatnya setelah subuh, maka wajib Jumatan. Jadi Jumat itu hakun wajibun, berarti bahwa sholat Jumat itu fardu ain bagi orang yang memenuhi syarat. Di antaranya syaratnya orang wajib Jumatan itu laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib Jumatan. Yang kedua adalah hurriyatun, merdeka. Kalau sekarang sih merdeka semuanya. Kemudian istitonun. Istitonun itu artinya orang yang tempat tinggal permanen. Artinya apa? Bukan orang yang kontrak. Orang yang KTP-nya KTP situ. Contohnya orang KTP di Permata Permai ini, Permata apa sih? Sawangan Permai. Sawangan Permai, KTP-nya udah KTP sini. Itu namanya mustautin. Tapi kalau hanya ada orang kontrak di sini, kerja di Jakarta, mamanya kerja di sini, nanti masih kepingin pulang, kayak santri mamanya kan gitu, santri, maka santri itu wajib Jumatan, tapi tidak wajib mendirikan Jumat. Beda ya. Kalau mendirikan Jumat itu kalau udah ada Jumatan, maka dia harus mendirikan. Tapi kalau wajib Jumatan itu ya harus ikut Jumatan. Yaitu diantaranya adalah orang yang bermaksud dalam satu tujuan, walaupun perginya jauh tadi itu, bermaksud untuk mukim 4 hari, ya 4 hari selain hari berangkat maupun sehari selain hari pulang. Orang itu berarti wajib Jumatan. Kayak santri wajib Jumatan. Karena apa? Ya karena tadi menetapnya niatnya lebih dari 4 hari, maka wajib Jumatan. Dan jadi
Dan tidak boleh orang itu gampangin Jumat karena itu fardu ain. Maka kalau ada orang kok 3 kali Jumatan kok tidak Jumatan, bahkan bisa dianggap fasik orang ibunya, dosa besar. Kalau tadi mengapa budak itu kok tidak wajib Jumatan? Karena budak itu kayak barang yang dimiliki oleh tuannya. Jadi dia ini ya tugasnya adalah untuk melayani tuannya. Kalau perempuan mengapa tidak wajib Jumatan? Karena perempuan itu sibuk dengan kegiatan rumahnya. Mustaghilatun bidariha wa khidmatun atfalaha wa yakhsha 'alaiha minal fitnah. Jadi karena sibuk dengan kegiatan rumah dan khawatir terhadap fitnah. Sama musafir juga tidak wajib Jumatan karena dia itu sibuk. Orang bepergian itu kit'atun minal adab. Orang itu bepergian itu ya nggak nyaman sebetulnya. Karena apa? Tidak leluasa, ya, tidak leluasa, tidak bebas. Nah, kemudian an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Memang zaman sahabat itu, zaman Nabi itu ada beberapa nama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Ash. Wah, itu orang-orang luar, ulama-ulama besar semuanya, ya, ulama-ulama besar semua. Karena ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu idza stawa, ketika tegak siapa Nabi alal mimbari, atas mimbar, istakbalna, maka menghadap siapa kita kepada Nabi, menghadapkan kita biwujuhina, dengan wajah-wajah kita. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Walahu, dan itu bagi Imam baik hadis itu syahidun, ada hadis pembanding, namanya syahidun itu hadis pembanding, min hadisil Barra an inda Ibni Khuzaimah, dari hadisnya Al-Barra. Jadi hadis itu, kalau hadis itu dhaif, itu tidak bisa dijadikan hujah hukum, tidak bisa dijadikan dalil hukum. Tapi kalau dijadikan dalil untuk amal-amal fadhailul a'mal, boleh. Contohnya umpamanya hadis-hadis tentang orang yang puasa Arafah maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Contohnya kayak gitulah. Itu hadis-hadis fadhailul a'mal itu ya rata-rata hadisnya dhaif. Tapi tidak apa-apa karena itu fadhailul a'mal. Tapi kalau untuk dijadikan dalil tidak boleh. Nah, kecuali ada pembandingnya, ada penguatnya. Ada hadis dhaif, kemudian nanti dalam riwayat yang lain ada juga hadis dhaif yang mendukung. Nah, maka niat naik kualitas hadisnya dari dhaif menjadi hasan li ghairi, menjadi hasan li ghairi. Nanti hadis hasan ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Hadis hasan ini hadis yang tengah-tengah kualitasnya, bisa dijadikan dalil.
Kalau ada penguat juga hadis hasan, maka hadis itu naik menjadi sahih li ghairi. Sahih itu ada dua, ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Al-aslu al-muttaba'u al-muqtadu ayastaqbil al-mukhatabu al-mutakallam haitsu annahu wajjaha al-khitaba ilaihi wa la yumkinu ayyurida anhu bin khirafin aw istidbarin. Jadi pada dasarnya itu ya khatib itu yang ngadep melihat kepada mimbar, ya, pada apa namanya orang yang mimbar. Makanya khatib ya tidak boleh umpamanya membelakangi jamaah, tidak boleh, ya, tidak. Jadi masru'atul istighbarin nasi al khatiba muwajjihina lam. Jadi disyariatkan yaitu jamaah mendengarkan apa menghadap kepada khatib ketika itu, kemudian juga memperhatikan terhadap khutbah. Hanya memperhatikan ini ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Nah, jadi al-insat ilal khutbah itu. Makanya kalau ada anak kok rame ketika khutbah, tidak apa-apa diingatkan. Nanti jamaah yang dekat mengingatkan anak-anak jangan berisik. Nah, karena memang itu ada dua hadis yang bertentangan. Makanya komprominya adalah kalau dalam mazhab Syafi'i bahwa memperhatikan khutbah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, biasanya memang yang dibaca, hadis yang dibaca bagi muraqi, nah, muraqi itu orang apa namanya yang ngantar khatib ke mimbar itu, biasanya ya hadis ini idza qulta li shahib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li shahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaw. Jadi faman laghaw fala jum'atana. Yang dipakai ini sehingga apa namanya seringkali persepsi masyarakat itu ya tadi bahwa memperhatikan khutbah itu adalah wajib. Itu memang menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali hukumnya wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Makanya kadang-kadang itu ada anak berisik itu gak ada yang berani mengingatkan. Gak ada yang berani mengingatkan karena itu apa namanya idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit itu. Ketika kamu berkata kepada temanmu ansit, dengarkanlah, perhatikanlah, maka faqad laghauta, maka menjadi nganggur kamu. Taman laghaw fala jum'ata. Nah, padahal ada hadis yang lain, ya, hadis yang lain.
Anil Hakami ibni Huznin radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Hakam, syahidna hadir siapa kami al-ida pada salat Id ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama maka berdiri siapa Nabi mutawakkian kalih orang yang menyandarkan, itulah kayak bersandar. Jadi orang itu kan kayak orang pakai teken, itu apa namanya itu, menyandarkan atau apa itu, bersandar ala asol, atas apa namanya tongkat tadi, tongkat au kausin atau panah, anak panah. Rawahu Abu Dawud. Jadi ini dalilnya mengapa orang ketika khutbah itu kok pakai tongkat, karena Nabi itu kalau khutbah pakai tongkat, ya pakai tongkat. Ada yang pakai tongkat begini, ada yang pakai biasanya kayak panah itu, apa namanya, busur, ya, busur dan sebagainya. Ya, manfaatnya apa itu? Manfaatnya pakai itu. Yang manfaatnya adalah supaya tangannya itu enggak kayak orang pidato, orang selama khutbah. Khutbah itu beda, karena khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat, makanya itu ibadah, ya berbeda. Makanya ada syarat rukunnya, beda dengan orang pidato. Orang pidato pokoknya ngomong-ngomongnya bisa, tapi kalau khutbah beda, makanya ada syarat rukunnya. Bahkan ada yang berpendapat khutbah itu ya wajib hanya bahasa Arab saja. Nah itu perdebatan. Makanya masih ada di daerah-daerah sini yang ada orang khutbah itu hanya bahasa Arab, walaupun yang baca juga nggak paham. Yang dengerin apalagi yang dengerin apalagi. Kadang khutbah bahasa Arab itu titik komanya saja salah bacanya. Karena orang itu kelihatan kalau bacanya bener apa enggak, itu kelihatan. Ini berhentinya di mana. Jadi ini dalilnya mengapa orang khutbah itu pakai tongkat. Jadi supaya tangannya itu enggak begini-begini, ya. Supaya enggak. Jadi wakana la yaktubu, bagaimana tadi? Wakana khatibum la yaktubu illa qaiman, wakana la yaktubu illa mutawakkian an kausin aw afran fi yadihi al yumna saunan laha minal abas. Jadi supaya tidak main-main tangannya itu, ya, tangannya. Karena kalau di perkotaan sekarang orang tidak mau pakai tongkat itu. Akhirnya kalau pidato, kalau apa namanya khutbah itu kayak orang lagi kampanye. Kayak orang lagi kampanye. Itu kalau apa namanya ngajinya mulai tengah-tengah. Jadi banyak yang apa ya karena nggak ngaji itu sehingga kemudian nggak dikiranya itu orang khutbah kayak orang ceramah saja. Makanya orang kadang-kadang belum paham betul itu berani saja khutbah, minta jadwal khutbah dan sebagainya. Dulu pernah itu di masjid dekat pesantren itu ada orang ya gitu, alumni pesantren, sebetulnya pesantren di Ponorogo sana.
minta jadwal khutbah kepada DKM. Akhirnya dikasih itu ternyata ya tadi dia ini tidak hafal rukunnya khutbah, jadi tidak baca sholawat, tidak wasiat intaqullah dan sebagainya. Wah, ini parah ya. Kesimpulan hadisnya adalah istighbabu i'timadil khatib khala khutbati ala asa au qausin. Jadi disunahkannya bersandarnya khatib ketika khutbah atas tongkat atau anak panah tadi. Apa hikmahnya? Wa hikmatu dzalika anna fihi budayatihi anil abasi, yaitu manfaatnya adalah supaya tangannya itu tidak main-main. Yang kedua, masyru'iyatul iftitahil khutbati bil hamdi was sana'i 'ala Allah ta'ala, yaitu disyariatkannya memulai khutbah dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau salam itu bukan syaratnya, makanya orang boleh tidak salam boleh saja. Makanya salamnya kan jeda itu, salam berdiri, salam, kemudian duduk, kemudian azan dulu, setelah azan baru berdiri. Jadi salamnya itu tidak terkait dengan rukun khutbah. Seandainya ada orang khutbah kok tidak pakai salam, ya sah saja. Makanya dimulai dengan hamdalah muncul. Yang ketiga adalah yang bagil khatibi ayyursidan nasa ila ma fihi salahuhum wa tabshiruhum bisawabi alal a'mali al khairiyah. Lihat situlaha ala istighfar bitawassuti fil amali min ghairi ifratin wa tafridin. Jadi khatib itu isinya adalah mengingatkan, menunjukkan kepada manusia, artinya kepada jamaah itu ila ma fihi salahuhum, yaitu untuk bertindak beramal yang sholih. Amal sholih itu sebenarnya amal yang patut, itu amal sholih. Kemudian memberikan kabar gembira dengan pahala atas amal-amal kebaikan, supaya semangat di dalam menjalankan amal kebaikan. Kemudian juga disunahkan untuk beramal yang sedengan, jadi tidak berlebihan dan tidak kurang. Jadi tidak min ghairi ifratin wala tafdirin, jadi tidak melewati batas dan tidak ceroboh. Itu Nah, sekarang bab sholatil khauf. Bab sholatil khauf. An Sharikhin ibni Khawwat radhiyallahu anhu. Aman tentang orang sholat yang sholat siapa man ma'an Nabi beserta Nabi, ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma dzatir riqa'i, pada hari perang di dzatir riqa'. Sholatul khaufi, pada sholat khauf, dengan sholat khauf, yaitu sholat dalam keadaan perang ya, jadi dulu itu perang itu ya sholat, bahkan ketika
bawa pedang. Dulu kan perangnya pakai pedang, ketika gebu-gebuan begini orang itu sholat li syiddatil khauf. Sekarang meriang sedikit aja nggak sholat. Bantuin tetangga hajatan nggak sholat. Anna ta'ifatan, sesungguhnya sekelompok min ashabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sofat, berbaris, siapa ta'ifah, ma'ahu, beserta Nabi, wa ta'ifatan, dan sekelompok wijahal adumi, berada pada arahnya musuh. Fasolla, maka sholat siapa Nabi, billadina, dengan orang-orang ma'ahu, yang bersama Nabi, rokatan, dengan sekali rokaat. Summa sabata, kemudian tetap siapa Nabi qaiman, halih orang yang berdiri, wa'atamu, dan menyempurnakan siapa alladzina di anfusihim, untuk dirinya alladzina. Cuman sorofu, kemudian bubaran siapa alladzina, wasofu, dan berbaris siapa alladzina wijahal adumi, pada arahnya musuh. Wajah, dan datang siapa at-ta'ifatu, sekelompok al-ukhra, yang lain. Fasolla, maka sholat siapa Nabi bihim, dengan ta'ifah tadi itu, ar-rok'ata, pada rokat, allati baqiyat, yang masih tersisa apa rokat. Summa sabata, kemudian menetapi Nabi jalisan, halih orang yang duduk. Wa'atamu, dan menyempurnakan siapa ta'ifah yang kedua, li anfusihim, untuk diri-dirinya mereka ta'ifah. Summa sallama, kemudian salam siapa Nabi bihim, dengan ta'ifah. Muttafaqun alaih, wa hadza lafdhu muslimin, bahwa dan terjadi fil ma'rifati, di dalam kitab al-ma'rifah Ibni Mandah an Shalihin ibni Khawatin an Abi. Jadi dulu itu begini salatnya ini, memang ada beberapa contoh salat apa namanya, salat khauf. Umpamanya ini ada dua baris, ada yang imami, yang ini yang pertama ini jaga, kalau musuhnya sebelah sana, ini menghadap sana dulu, menghadap musuh dulu. Ini yang sholat dengan imam sholat. Ketika dapat satu rakaat, maka ini imamnya tetap berdiri, makmumnya itu menyelesaikan, karena sholatnya dua rakaat. Jadi menyelesaikan sampai selesai. Ketika begitu selesai salam, maka ini ganti sholat bareng dengan imam. Nah, ini kan berarti nanti dapat satu rakaat, ini sudah dua rakaat. Imamnya itu nunggu di tahiyat akhir. Makmumnya ini tadi yang kedua, ini yang ini menghadap musuh, yang ini apa namanya sholat, kemudian menyempurnakan jadi selesai sudah rakaat, imamnya nunggu di tahiyat akhir, makmumnya nambah lagi satu rakaat, nanti salamnya bareng. Itu namanya sholat li syiddatil khauf, sholat ketika peperangan, itu seperti itu. Lah tapi ini ya dulu, kalau sekarang kan perangnya sudah pakai drone. Sudah pakai drone, dan makanya ya berubah ya. Pokoknya sholat itu saja sekarang.